Yang pertama adalah hatinya orang-orang beriman. Hati orang-orang yang mukmin. Hati orang-orang yang mukmin ini hati yang bersih, hati yang luar biasa, yang mana mata batinnya itu berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik. Dan bahkan ya, mata hatinya ini bisa kemudian Allah berikan kelebihan untuk melihat segala sesuatu padahal dia tidak ada di tempat itu. Dia tidak ada di tempat itu. Contoh, Umar bin Khattab. Pada saat beliau sedang khutbah Jumat itu. Sedang khutbah Jumat, tiba-tiba beliau mengatakan kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Begitu. Kaget orang-orang mendengarkan khutbah Jumatnya, loh. Kok asa gak nyambung ini? Umar lagi sedang bicara apa-apa, tiba-tiba Umar mengatakan kanan, kanan, kanan. Jangan ke sana, kanan, kanan. Subhanallah. Ada apa ini? Setelah itu Umar kemudian melanjutkan kembali. Ternyata Umar bin Khattab mengatakan, pada saat beliau sedang khutbah Jumat itu, beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pasukan mukmin yang saat itu sedang berjalan, begitu ya. Itu ternyata di depan itu ada cabang, ada yang ke kanan, ada ke kiri. Ada percabangan jalannya. Kalau seandainya pasukan mukmin itu mengambil jalan ke kiri, maka di depan sana sudah dihadang oleh jebakan-jebakan dari pasukan musuh. Maka Umar mengatakan kanan, kanan, kanan. Padahal Umarnya di mana, pasukannya di mana. Namun Masya Allah, pasukan orang-orang mukmin pada saat itu akhirnya mengambil jalan yang kanan. Jalan ke kanan. Karena apa? Karena demi Allah kata mereka, kami mendengar dengan jelas sekali suaranya Umar yang mengatakan kanan, kanan, kanan. Jangan ke kiri, ke kanan. Masya Allah. Bayangkan itu. Orang yang gak ada di tempat tetapi mata hatinya bisa melihat tembus sampai ke sana. Karena apa? Allah mengizinkan. Maka hati-hati kepada laki-laki yang mukmin. Hatinya itu bisa tembus melihat hati dari orang lain. Masya Allah, ini luar biasa ini. Laki-laki soleh itu kalau dihadapkan dengan siapapun dia akan bisa menebak. Ini arahnya mau kemana ngomongnya ini. Ini mau berbuat apa ini. Karena apa? Hatinya bersih. Ini hati orang-orang mukmin bersih. Dan bahkan mata hati luar biasa. Utsman bin Affan pada saat kemudian Anas bin Malik itu datang masuk ke dalam masjid. Kemudian Utsman mengatakan, wahai Anas, bagaimana engkau mau sholat dan masuk ke dalam rumah Allah sementara aku melihat ada dosa di matamu. Ada dosa di matamu. Kaget Anas bin Malik. Kenapa? Ternyata tadi sewaktu beliau jalan menuju kepada masjid, ya, ternyata berpapasan dengan wanita yang cantik. Lagi papasan dengan wanita yang cantik, kemudian ya Anas bin Malik kan masih muda gitu ya. Kayak Ustadz Abu Leden nih ya. Pada saat lewat ini matanya mubatir ngelihat nih. Akhirnya dilihat set begitu. Hanya dilihat sedikit kemudian astagfirullah. Jalan. Ternyata Utsman bisa melihat ada dosa di mata dari Anas bin Malik. Allahu Akbar. Bayangkan itu. Kok sekarang ada yang bisa begitu ya? Karena sekarang isi yang lihat semua sih. Ada apa-apa lihat begitu. Subhanallah. Nah ini dia. Ternyata apa? Ternyata mata hati itu bisa seperti itu. Bisa kemudian Allah berikan kelebihan dan kemudahan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada hati orang-orang beriman yang mana hati ini adalah hati yang bersih. Yang kedua adalah hati orang-orang yang kafir. Atau hatinya itu adalah hati yang hitam dan terbalik bentuknya. Hatinya hitam dan terbalik. Ini tandanya ini adalah hati dari orang-orang yang kafir atau yang menutupi kebenaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada hati orang-orang yang munafik. Jadi hatinya tertutup rapat dan terikat dan diikat. Jadi udah tertutup rapat kemudian diikat. Itu adalah bentuk atau jenis dari hati orang-orang yang munafik. Dan kemudian yang terakhir adalah hati orang-orang yang fajir. Atau orang yang bolak-balik melakukan kesalahan. Nah hatinya ini bercampur antara iman dan nifak atau nanah. Jadi ada imannya namun ada nanahnya yang bercampur di dalamnya. Subhanallah. Ini adalah jenis-jenis dari hati. Hati kita termasuk hati yang mana ini? Karena apabila dia kalau sudah ditutup, kalau sudah Allah ikat, maka dikatakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala
qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahu adzabun adzim, kata Allah. Kalau hati itu Allah udah tutup rapat, udah Allah kunci, maka dia punya pendengaran nggak bisa mendengarkan nasihat yang baik-baik lagi. Ya, dia nggak bisa mendengarkan hal-hal baik. Yang ada telinganya yang dipakai untuk apa? Mendengarkan hal-hal yang buruk, mendengarkan gibah, mendengarkan aib orang, itu dipakai untuk itu. Dia punya mata, matanya tidak bisa dipakai untuk melihat yang baik-baik. Namun matanya dipakai untuk melihat yang buruk-buruk, menyaksikan yang buruk-buruk, kemudian hobinya melihat aib orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Dan ini kita hidup di era yang modelnya seperti itu. Mau nggak mau, padahal kita nggak nyari-nyari. Tiba-tiba nyetel TV yang muncul begitu. Iya kan? Acara tiba-tiba yang menceritakan tentang apa? Tentang perpisahan dari seorang ustadz misalnya. Ya. Ada juga tentang yang namanya aib dari si fulan sama fulanah berantem misalnya begitu. Ya. Atau fulanah dengan fulanah berebut satu laki-laki, subhanallah. Itu ditampilkan dan kita tanpa sengaja akhirnya terbawa dalam arus itu. Terbawa dalam arus itu. Coba cek. Di sini ada yang suka nonton Islam itu indah enggak? Suka ya? Setelah Islam itu indah acara apa tuh? Tuh. Kira-kira ganti TV apa masih mantengin? Ya kalau tahu acaranya berarti mantengin itu kan? Lihat. Jangankan bunda, kita di studio gitu juga bunda. Jadi setelah acara kita masuk ke ruang ganti itu, ya, itu biasanya briefing dulu. Biasanya kemudian kalau kita syutingnya live, maka biasanya ada kemudian evaluasi live itu tadi bagaimana. Lah itu di ruang ganti TV ada 2 biji. Akhirnya isinya kan begitu. Ujung-ujungnya bisa ngobrol antara ustadz satu dengan ustadz yang lain ngomongin itu. Kok begitu ya? Iya ya Ustadz. Seolah-olah kayak itu bukan aib orang. Seolah-olah kayak ini adalah bukan hal yang buruk untuk diperbincangkan gitu. Padahal apa? Itu hal yang buruk. Akhirnya kami terbiasa udah matiin. Habis acara kita matiin. Karena apa? Karena memang setelah itu acaranya acara yang tidak baik. Dan kita sudah hidup di zaman seperti itu. Saya udah gak pernah nonton TV Ustadz. Tapi megang gadget terus lebih bahaya. Betul? Lihat Instagram ada gak kemudian informasi-informasi tentang yang buruk-buruk? Ada. Kalau kita browsing itu ada nggak kira-kira informasi yang buruk-buruk? Dan itu yang menentukan melihat atau tidak melihat adalah hati kita. Hati. Ya. Karena kalau kita ikut akal dan pikiran ini bawaannya mau kepo terus, iya kan? Apaan itu tadi? Apaan itu? Kenapa itu? Begitu. Telinga kita pada saat dia mendengar tentang suatu keburukan orang, akhirnya pengen tahu. Kenapa dia pisahnya? Ada apa? Nggak nyangka ya, astagfirullah. Bisa dipahami itu. Ya. Pada saat dia mendapatkan hal-hal seperti itu namun hatinya bersih, maka hati akan menolaknya. Langsung dia skip, jangan. Tidak dia akan tanya hal seperti itu. Ini dia. Maka apa? Maka dikatakan benar kata Rasulullah SAW bahwa yang namanya akal itu Allah letakkan di dalam hati. Nah yang jadi masalah pada saat kita melakukan satu dosa, maka dosa ini akan menimbulkan titik hitam di dalam hati kita. Titik hitam. Sementara hati kita itu nggak besar bentuknya. Hati kita itu besarnya kayak sebesar telur burung merpati itu. Nggak gede-gede banget. Sekarang usia kita sudah berapa coba? Kira-kira dari dulu sampai sekarang sudah berapa banyak dosa yang kita buat? Kira-kira dari tadi bangun tidur sampai sekarang sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita. Berapa banyak yang sudah kita lakukan? Dan setiap dosa yang kita lakukan itu akan menimbulkan satu titik hitam di dalam hati kita. Dan demi Allah saya katakan hati pun bisa berkarat. Berkarat karena apa? Karena banyaknya dosa-dosa yang sudah menempel di dalamnya. Ini dia. Penting bagi kita kemudian mengetahui tentang risalah hati ini. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan ada satu onggok daging di dalam tubuh manusia yang kalau dia baik seluruhnya. Dan ini maknanya secara harfiah maupun maknawiyah itu. Baik secara harfiah maupun maknawiyah. Karena fungsi hati kalau sudah buruk, kira-kira badan kita bagaimana? Drop gak langsung? Drop.
Kalau hati kita sudah mulai buruk, hancur semuanya. Ini diobatin, komplikasi ke sini. Ininya yang diobatin, komplikasi ke sini. Betul? Ya kan? Dan seorang pada saat hatinya betul-betul buruk dalam kaidah makna, ya, maka lihat subhanallah. Dia bisa menularkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hatinya kepada orang lain. Ini lihat. Dan penyakit hati yang paling tua, yang paling pertama, yang paling bahaya itu adalah penyakit hasad.